Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas farmasi 2A, akan menjelaskan tentang jenis tanaman obat, khasiat, dan penggunaannya. Tugas ini yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etnobotani yang diampu oleh Nur Aji M.Farm APT. Dan kelompok 5 yaitu beranggotakan saya sebagai moderator yaitu Mela Budiarti. Selanjutnya ada Sinta Agustina, lalu ada Sinta Komariah, Widya Dwi Citra, dan Dini Eva Ratnasari. Dan materi pertama yaitu akan dibawakan atau dijelaskan oleh Sinta Komariah. Tanaman obat. Tanaman obat adalah jenis tanaman yang seluruh tanaman atau eksudat atau sel tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Pengertian mengenai tanaman obat tradisional itu sendiri di Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 Menkes per 876. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa obat tradisional adalah obat jadi atau bungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Pengertian itu menurut Wijaja dan Tilar tahun 2014 halaman 16. Menurut Ervail A.M. Zuhud tahun 1994, tanaman berkhasiat obat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tanaman obat tradisional, yaitu merupakan spesies tanaman yang diketahui atau dipercaya masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Yang kedua, tanaman obat modern, yaitu merupakan spesies tanaman yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh medis. Yang ketiga, tanaman obat potensial, yaitu merupakan spesies tanaman yang diduga mengandung atau memiliki senyawa atau bahan bioaktif berkhasiat obat tapi belum dibuktikan penanggungannya secara ilmiah medis sebagai obat. Nah, adapun menurut BPOM, tanaman berkhasiat obat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada obat tradisional, merupakan simplisia obat atau sediaan yang digunakan secara empiris oleh masyarakat yang belum diuji secara ilmiah. Yang kedua ada herbal terstandar, merupakan sediaan yang telah mengalami uji praklinis dan telah terstandarisasi. Dan yang ketiga ada fitofarmaka, yaitu sediaan yang telah mengalami uji klinis. 30.000 spesies di seluruh Indonesia, 8.000 spesies tanaman obat, dan 800 sampai 1.200 spesies dimanfaatkan untuk obat tradisional atau jamu. Adapun manfaat tumbuhan yaitu sebagai obat, makanan dan minuman tradisional, zat pewarna, rempah-rempah, kosmetika, insektisida dan pakan atau obat ternak. Indonesia merupakan wilayah kekayaan biodiversitas dunia terbesar kedua, termasuk kekayaan ragam tumbuhan obat dan ribuan spesies sudah digunakan masyarakat. Berbagai suku memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan etnomedisin dengan keunikan ramuan dan cara penyajian yang menunjukkan tingginya pengetahuan etnis lokal tentang tumbuhan obat. Akan dijelaskan oleh saya, Widya Dwi Citra, tentang metode penelitian. 1. Menggunakan metode survei dengan penentuan sampel informan menggunakan metode snowball sampling. Kedua, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mengenai nama lokal tumbuhan, bagian tumbuhan yang diambil serta cara meramuannya, dan observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan untuk identifikasi tumbuhan, habitatnya, keadaan demografinya, dokumentasi foto, dan pengambilan sampel spesimen.
Selanjutnya, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai simplicia obat terutama berupa daun dan keseluruhan herba. Bagian tumbuhan yang lain yaitu umbi, buah, akar atau rimpang, kulit, batang, kayu, bunga, dan biji hanya disitasi di bawah 10%. Selanjutnya, cara pemakaian ramuan yang paling umum adalah secara oral, yaitu dengan diminum. Pemakaian sebagai obat luar, baik dengan cara diparem atau ditempelkan, dioles atau diusapkan, ditetes, dan dikompreskan. Dan terkait dengan cara bahan obat yang dipakai dengan diminum, bahan ramuan baik simplicia tunggal maupun beberapa simplicia umumnya disiapkan dengan cara direbus langsung setelah dipotong-potong. Sebagian kecil ramuan yang diminum berupa seduhan atau perasan sebagai obat luar. Namun, ramuan dihaluskan dengan berbagai cara seperti dimemarkan, diremas, dikunyah, diparut, ditumbuk, atau digiling. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Dini Epa Ratnasari. Nah, tumbuhan yang digunakan sebagai obat dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Tumbuhan berupa tanaman budidaya yang relatif mudah dicari seperti alpukat, jambu biji, dan jambu air. 2. Tanaman budidaya yang relatif sulit dicari, tidak tentu mudah dicari seperti gedang atau pepaya ungu, jambu bol, dan manggis. 3. Tanaman obat yang ditanam atau memang untuk digunakan sebagai ramuan obat, misalnya temu hitam, kiji beling, dan jerangau. 4. Tumbuhan yang umumnya tumbuh liar di hutan atau di kebun yang digunakan sebagai obat yang tidak tentu mudah diperoleh, misalnya bambu kuning, kayu poli, dan sungkai. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai simplicia obat adalah 1. Daun, 2. herba, 3. umbi, 4. buah, 5. akar atau rimpang, 6. kulit batang, 7. kayu, 8. bunga, 9. biji. Selanjutnya, ramuan yang disitasi bata pengobatan untuk mengobati 35 penyakit. Cara pemakaian ramuan yang paling umum adalah cara oral, yaitu dengan cara diminum. Selanjutnya, terkait dengan cara bahan obat yang dipakai dengan diminum, bahan ramuan baik simplicia tunggal maupun beberapa simplicia umumnya disiapkan dengan cara direbus langsung setelah dipotong-potong. Sebagian kecil ramuan yang diminum berupa seduhan atau perasan. Sebagian obat luar, ramuan dihaluskan dengan cara seperti dimemarkan, diremas, dikunyah, diparut, ditumbuk, dan digiling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Agustina mengenai nilai penting dan fidelitas tumbuhan obat utama. Saya akan menjelaskan tentang nilai penting dan fidelitas tumbuhan obat utama. Yang ke-1, sawo, pengobatannya untuk mencret. Yang kedua, dadap minyak, yaitu untuk demam. Ketiga, kapuk randu, sama untuk demam. Yang keempat, bambu kuning, mata belekan. Yang kelima, jambu biji untuk mencret. Yang keenam, serai dapur untuk patah tulang. Yang ketujuh, lemali untuk patah tulang, sirih untuk batuk, kemiri untuk patah tulang, alpukat untuk darah tinggi, dan yang ke-11 kecapau untuk mencret. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuhan obat tersebut relatif menggunakan cara perebusan dan memiliki nilai penting berbeda-beda dan memiliki nilai fidelity level kurang lebih hampir 100% semua. Selanjutnya yaitu ragam tumbuhan obat dan kegunaannya. 1. Russo, bagian yang diambilnya herba, kegunaannya untuk sakit perut. Yang kedua mengkudu, bagian yang diambilnya daun, kegunaannya untuk mencret dan darah rendah. Yang ketiga bawang merah, bagian yang diambilnya umbi, kegunaannya untuk mencret.
Yang keempat, sawo, bagian yang diambilnya buah muda, kegunaannya untuk mencret. Yang kelima, dadap minyak, bagian yang diambilnya daun, kegunaannya untuk demam. Yang keenam, cincau, bagian yang digunakannya daun, kegunaannya untuk demam. Yang ketujuh, jambu bol, bagian yang diambilnya kulit batang, kegunaannya untuk sesak napas. Yang kedelapan, sapu burah, bagian yang diambilnya daun, kegunaannya untuk sesak napas. 9, bulung urik, bagian yang digunakannya herba, kegunaannya untuk sakit kepala. Yang ke-10, cabai kecil, bagian yang digunakannya daun, kegunaannya sakit kepala dan keseleo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mela Budiarti. Yaitu dengan tanaman randu, yang bagian yang digunakan yaitu daun dan air batang, yaitu untuk keseleo, bisul, melancarkan kelahiran, demam, dan belekan. Selanjutnya ada sambiloto, yaitu yang di bagian yang digunakan yaitu herba untuk sakit kuning. Selanjutnya ada bambu kuning, yang di bagian yang digunakan yaitu ada rebung, yaitu untuk penggunaan sakit kuning. Selanjutnya yaitu ada langsep, yang digunakan yaitu kulit batang untuk pengobatan MAH. Selanjutnya ada gambas, yaitu untuk malaria dan bagian yang digunakan yaitu biji. Selanjutnya ada jambu biji, yang digunakannya itu daun untuk mencret. Lalu ada kunyit, bagian yang digunakannya itu rimpang, yaitu untuk mencret, kesuburan, dan penyembuhan luka. Nah, dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa seluruh tanaman atau sebagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis pengobatan. Dan bagian yang dapat digunakannya yaitu daun, bunga, buah, rimpang atau akar, herba, kulit batang atau batangnya, lalu ada kulit biji atau bijinya, umbi, dan kayu. Sehingga dapat disimpulkan pengobatan tradisional Lampung Timur mensitasi 69 spesies tumbuhan obat yang termasuk dalam 40 family. Dari spesies tersebut, terdapat 11 spesies tumbuhan obat yang penting dengan nilai penting berkisar 33–83% dan 14 family tumbuhan obat yang penting. Nilai fidelitas tumbuhan obat penting tersebut berkisar 40–100%. Ramuan diare dan sakit kuning merupakan yang paling banyak disitasi yaitu 6 sitasi. Ramuan untuk demam, sesak napas, kencing manis, bisul, dan batuk disitasi 4–5 kali. Ramuan untuk perut kembung, MAH, patah tulang, dan darah tinggi disitasi 3 kali. Dan cara pemakaian ramuan yang paling umum adalah secara oral, yaitu dengan cara diminum. Dan sebanyak 37,3% sitasi sebagai obat luar. Berikut yaitu jurnal tentang keragaman tumbuhan dan ramuan etnomedicine Lampung Timur. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Dan sebelum itu, saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman saya akan memberikan sedikit sebuah kata-kata, yaitu hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tapi ia membalasnya dengan buah, yang memiliki arti hidup seperti pohon yang berbuah memiliki arti kebermanfaatan untuk banyak orang, terlepas orang lain memperlakukan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.